Sinema Nyonya mulai beraksi. Konstantin atau Connie adalah seorang istri yang selalu mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada keluarganya. Very handsome. Kehidupan Connie sebenarnya nyaris sempurna. Ekonominya tak perlu diragukan lagi, mengingat posisi Edward suaminya yang memiliki kedudukan penting dalam sebuah perusahaan besar. Hey, Sebagai seorang ibu dari putranya yang bernama Charlie, Connie selalu terlihat tegas dan tangkas di tengah kesibukannya. That wouldn't be the TV on, would it? Meski lelah, sebagai istri, Connie pun tetap disiplin, selalu detil dan penuh perhatian. Hal itulah yang membuat hubungan dengan suaminya selalu nampak harmonis dan juga romantis. Apalagi, Edward adalah sosok suami yang sangat lembut dan penyabar. Sampai suatu ketika, terjadi badai di wilayah itu. Setelah menyelesaikan tugas rumah tangganya, Connie yang mengabaikan saran Edward tetap nekat pergi keluar rumah untuk urusan pekerjaan pelelangannya. Saking kuatnya badai, Connie pun mengalami kesulitan di tengah jalan. Ditambah, kekacauan kota membuatnya gagal mencari transportasi. Hingga tanpa disadari, Connie menabrak seorang pejalan kaki yang tengah sempoyongan membawa tumpukan buku. Lalu, keduanya pun saling membantu satu sama lain. Taxi! Could you help me get a taxi? okay. Connie pun cukup geli melihat pemuda ganteng itu kesulitan mencarikan taksi untuknya. Setelah dibuat percaya, akhirnya Connie memilih saran baik sang pemuda untuk mampir di apartemennya. Apalagi saat itu kedua kakinya tengah terluka. I'm Paul Martel. I'll be 28 in July. Ternyata, pemuda yang mengenalkan diri bernama Paul Martel itu adalah seorang penulis. Hidup ditemani berbagai macam buku yang hampir memenuhi ruang apartemennya. Before you go, take your book. No, Lagi-lagi, Connie tak dapat menolak saat Paul memberikan buku yang dinilai spesial sebagai kenang-kenangan dari sang pemuda. Be happy for this moment. This moment is your life. Tak hanya tampan, Connie pun sempat dibuat kaget mendapati perlakuan hangat dari Paul. Eyes. Sesampainya di rumah, Edward tak mempermasalahkan kondisi kaki istrinya setelah mendengar pengakuan Connie bahwa ada seorang pemuda yang telah menolong dan mengobati kakinya. Yang ada, kondisi luka Connie seolah hanya dijadikan bahan candaan akibat sosok Connie yang terbiasa kuat, dominan, dan mandiri. Sampai-sampai Edward lebih memilih merespon Charlie di tengah keintiman mereka. It works. Keesokan harinya, meski dalam kondisi sakit, entah kenapa jiwanya terdorong untuk kembali menghubungi Paul. Halo, Hello? halo. Hello. Bahkan, wanita itu pun tak mampu menolak ketika si tampan ngajakin ketemuan. It was a joke. Di matanya, banyak yang menarik dari sosok Paul. You need more books or medical attention. Selain selalu terhibur dengan gaya bercandanya, Close your eyes. I wish that when she made serta terbuai dengan sentuhan lembut pria itu. her chicken makes me cough. Akibat pertemuannya dengan Paul, Connie jadi bingung dengan perasaannya. Ia pun mencoba memulihkannya dengan mengunjungi dan memberi perhatian Edward di kantor. You get a pledge out of Bob. They should send you to the Middle East. Meski Edward menyambutnya dengan hangat, tapi kesibukan suaminya itu membuat Connie membatasi luapan perasaan galaunya. All right, let's set up a meeting. Yeah, and I want Bukannya sembuh dari kegalauan, kali ini Connie terpaksa harus berbohong saat suaminya berbasa-basi menanyakan siapa saja yang ia temui hari ini. Bob Gaylord. Bob? Sejak hari itu, pikiran Connie tak lagi fokus. Sedikit demi sedikit wanita itu mulai kehilangan gairahnya, meski sikap Edward begitu hangat kepadanya. Again. I brought muffins. Scene berlanjut dengan keberanian Connie menemui dan bahkan memberi perhatian kepada Paul. Really?
Seolah tahu apa yang dimau dari Connie, Paul pun semakin agresif melancarkan aksinya. Meski sejenak Connie tersadar dan ingin mengakhiri, I think this is a mistake. toh pada akhirnya wanita itu tak lagi mampu mempertahankan kesetiaannya sebagai istri. Setelah kejadian itu, pikiran Connie semakin campur aduk. Berbunga-bunga, bahkan sampai muak sendiri lantaran perasaan bersalahnya. Sebenarnya, ada sinyal kebohongan Connie yang mulai terendus Edward, yang secara kebetulan bertemu rekan kerja Connie yang bernama Bob. But I've been out of town. Maybe you should talk to Maggie about it. Yang ternyata, Bob mengelak telah bertemu dengan Connie. Yeah, I guess I got it wrong. Sementara di rumah, Connie lagi-lagi berusaha bersikap hangat kepada Edward, tapi gagal lantaran kesibukan suaminya itu. Con, Yeah. do you love me? Bahkan, kegalauan Connie hampir saja terbaca saat Edward menanyakan perasaan cintanya. Adegan selanjutnya, Connie tetap bertahan di cinta segitiganya. Tanpa beban dan rasa bersalah, ia tunjukkan sikap hangat dan harmonis bersama suami dan putranya. Okay. If the guy on the right Di page sisi lain, will live right gairahnya bersama Paul semakin membuat Connie lengket dan terus nagih. Hingga tak segan-segan, wanita itu memberikannya beberapa hadiah untuk pria simpanannya itu. You forgot my lunch. I did not. Tak butuh waktu lama, perselingkuhan Connie pun berdampak pada rumah tangganya. Selain semakin kacau, Connie menjadi sulit untuk fokus. Morning, Mom. What? Sampai sejauh ini, Connie tetap tak menyadari bahwa perubahan sikapnya telah menimbulkan kekecewaan di batin putranya yang mulai trauma hingga dengan polosnya berceloteh bahwa ia kelak tidak ingin menikah. I'm never getting married. Why not? Terang saja, hal itu membangkitkan lagi rasa curiga Edward terhadap istrinya tersebut. Doing with you. What, you shouldn't be having lunch? Adegan berlanjut dengan hubungan Connie dan Paul yang semakin berani mengumbar kemesraan mereka. Listen. Gak heran, Jelas, guys. salah satu rekan kerja Edward akhirnya memergoki hubungan yang tak lazim itu. Sementara hubungan pasutri itu semakin menjadi dingin terhadap suaminya, Connie dengan tanpa perasaan menolak ajakan Edward untuk berhubungan intim. Kesabaran dan kecurigaan Edward semakin menjadi manakala banyaknya pakaian seksi yang dibeli sang istri, tapi anehnya Connie selalu menolak ajakan kencanya dengan alasan hendak pergi ke salon. Sumner. Connie Sumner. As you have any. Dan sejak itulah Edward diam-diam mulai menyelidikinya. A beauty salon called Georgina. Sementara di lain tempat, Connie yang sedianya ingin mempersembahkan tubuh dan kecantikannya kepada Paul hampir saja kepergok oleh teman sosialitanya. Connie. Ketidaksabaran Paul justru semakin membuat Connie bucin. Apalagi ketampanan pemuda itu mampu menuai pujian dari para sahabatnya yang lumayan genit-genit. Well, I guess I'll have coffee too. Tapi meski begitu, tak ada dalam kamus mereka untuk bermain api. Connie tetap saja tak peduli. Alhasil, tanpa disadari para sahabatnya, toilet di tempat itu menjadi saksi bagi pasangan selingkuh itu berambiar-ambiaran. Suatu ketika, hati Connie dilanda kecemasan, saking seringnya mengumbar hubungan mereka. You're the only thing in my mind. Tapi tetap saja wanita itu tak mampu mengakhiri perselingkuhan, apalagi menghadapi keagresifan Paul yang sulit ia lupakan. Scene berlanjut dengan kegalauan Edward yang berimbas pada pekerjaannya. Nampak Edward yang tengah sensi sedang berdebat dan berujung pemecatan kepada Bill karyawannya. Letting you go have my recommendation. Lantaran kesal dengan perilaku bosnya, Bill yang sebenarnya tak ingin ngember tentang perselingkuhan Connie, akhirnya melontarkan sindiran yang justru membuat Edward semakin curiga kepada istrinya. Fucking family, Ed.
Take a goddamn look at that. Tak ingin aibnya diketahui orang, diam-diam Edward memilih seseorang untuk menyelidiki istrinya. I want you to follow my wife. Connie yang tetap nggak ngeh dengan perubahan sikap Edward justru semakin ceroboh. Nggak kehitung berapa kali pakaian dan tubuh seksinya berbuah misteri bagi sang suami. Tanpa Connie sadari, hubungan perselingkuhannya pun berhasil terbidik. Di saat yang sama, Connie semakin tersadar dan tak tega melihat putra semata wayangnya semakin menjadi korban. Sementara di tempat yang berbeda, nampak Edward yang memilih menyendiri lantaran gak fokus kerja. Dan apa yang ditakutkan pun terjadi. Pria itu mencoba tetap tenang menghadapi fakta bahwa ia telah dihianati. Go to the movies? You're crying, Mom. Padahal di saat yang sama, sosok Paul kini tak lagi mendominasi pikiran Connie. Wanita itu lantas berbalik arah dan bertekad putus dari Paul. Tapi hal yang tak terduga pun terjadi. Connie melihat Paul tengah bersama wanita lain. Rencananya pun hancur. Yang ada, dirinya justru dikuasai api cemburu. Me? I'm the liar. Dan lagi-lagi hanya bisa pasrah meladeni nafsu Paul dan nafsu dalam dirinya. Sementara di luar gedung nampaklah sosok Edward yang tengah berdiri mematung, yang secara Paul belum mengenalnya. Beruntung kepergian Connie dari tempat itu tak kepergok suaminya. Thank you very much. Tak berapa lama, datanglah Edward menemui Paul. You're Paul Martel? Yes. Who are you? Edward Sumner. Suasana yang sedikit tegang membuat Paul nampak gugup dan waspada sembari tetap berbasa-basi. So tell me, how did you meet my wife? Sambil mengamati ruangan, Edward mengajukan beberapa pertanyaan dengan tetap berusaha tenang. Do you stay in all the time or do you go out? Kepandaian Edward menggali pertanyaan membuat Paul yang awalnya tegang menjadi terpancing. Dan dengan polos dan bangganya, ia menceritakan awal pertemuannya dengan Connie dan beberapa tempat favorit mereka You berkencan. know that we have been married 11 years. Sementara Edward masih mampu menahan kesal saat Paul dengan santainya menanggapi cerita Edward tentang usia pernikahan dan keberadaan anak mereka. We have a son. Cerita Paul yang semakin lama membuatnya tersinggung, Edward pun masih tetap menahan emosi. You talk about me? Gak bisa kebayang sakit hatinya Edward melihat penampakan kasur tempat bercumbu mereka. Laura. Yes. Hingga suatu ketika, ada sebuah miniatur cantik yang diakui Paul sebagai hadiah spesial dari Connie. As a gift. From her. Edward yang hampir saja lepas kesadaran mencoba bercerita bahwa benda itu adalah hadiah istimewa yang justru pernah ia berikan kepada Connie istrinya. I'm not well. I'm not feeling well. She didn't buy this for you. I gave it to her. Saking gak kuat lagi, dengan sekuat tenaga, Edward memukul kepala Paul dengan menggunakan miniatur yang tengah dipegangnya. Edward baru panik dan menyesali kecerobohannya. Setelah hatinya cukup tenang, Edward sempat berpikir untuk menyerahkan diri. Tapi entah kenapa, niatnya ia urungkan dan memilih membersihkan TKP. Dimulai dengan membersihkan seluruh darah korban, bahkan jejak yang ada di gelas yang baru saja ia minum. Pada saat hendak membereskan mayat Paul, tiba-tiba terdengar pesan suara yang ternyata adalah Connie istrinya.
Dan yang membuat hati Edward semakin menyesal dan hancur adalah manakala terdengar suara istrinya yang kini justru telah tersadar dan memutuskan mengakhiri perselingkuhannya. Edward yang tak ingin larut dalam penyesalan seolah mendapatkan tenaga untuk semakin menutupi perbuatannya. Setelah memastikan semuanya beres, Edward pun pergi dengan bersusah payah membawa mayat Paul. Tapi benar, memang tak ada kejahatan yang sempurna. Nomor telepon dan alamat Connie yang tersimpan di buku Paul ternyata lolos dari perhatian Edward. Need a hand? Adegan berlanjut dengan kedatangan Edward di acara pesta sekolah putranya. Di samping istri, Edward mencoba untuk tetap tenang dan berpura-pura tersenyum menutupi masalah besarnya. Apalagi masih ada mayat Paul di bagasi mobilnya yang hampir saja terendus oleh petugas. We'll deal with it tomorrow. It'll just take a second. No! Merasa cukup aman, malam itu juga Edward bergegas membawa pergi jauh dan membuang mayat Paul di tempat pembuangan sampah. Honey, you look awful. Sayangnya, di saat istrinya sudah move on dan mulai pulih, di saat itu pula lah hidup Edward gantian tidak tenang. Are you okay? Yeah, I'm fine. Bahkan di tengah-tengah pesta keluarga, Edward nampak sulit bahagia dan justru mulai trauma dan sering halu. His shoes. Sampai-sampai Edward mulai tampak aneh. Tiba-tiba mendadak ia mengusulkan untuk pindah rumah. Because we don't have to stay here. We can move back to the city. The cops are here, Mom. Beberapa hari kemudian, ada 2 orang polisi mendatangi rumah mereka. Gara-gara diketemukannya jejak alamat Connie di buku Paul. Connie yang kebetulan hanya berdua dengan Charlie dibuat heran dengan berita hilangnya mantan pria simpanannya itu. By his family. His wife doesn't know. Dari kedua polisi inilah, Connie pun akhirnya tahu ternyata Paul telah menikah. Karenanya, pihak keluarga kini tengah mencari keberadaannya. Separated. Kepada polisi, Connie hanya mengaku mengenalnya sebagai penjual buku, tapi ia tetap menyembunyikan hubungannya. Do you know where he is? Dad, cops came to our house today. Berita kedatangan polisi membuat hati Edward keheranan. Cops. What they want? Giliran Connie yang nampak kesulitan untuk menjelaskannya. I guess they had my name and number. Edward yang sebenarnya kesal mencoba memancing pengakuan istrinya. Where did they want to talk to you? Connie hanya bercerita bahwa ia pernah membeli buku dengan meninggalkan alamat kepada orang yang tengah dinyatakan hilang tersebut. Why would he have you know? Scene berlanjut di tempat pembuangan sampah, di mana lambat laun mayat Paul pun ditemukan. Tak lama, polisi pun kembali mendatangi rumah mereka dengan informasi yang lebih mengejutkan, terutama buat Connie. He's not missing anymore. His body was discovered last weekend. Beruntung pasutri itu tetap lolos dari kecurigaan petugas. Disitulah awal keheranan Connie terhadap suaminya karena ikut I melindunginya. think I was. Well, maybe you met Mr. Martel. Kehancuran hati dan tangisan Connie tanpa disadari menjadi pemandangan pahit buat Edward suaminya. Scene berlanjut dengan diketemukannya bukti perselingkuhan mereka di jas milik Edward. Connie jelas saja terkejut sekaligus semakin curiga tentang adanya keterlibatan suaminya dengan kematian Paul. Selama beberapa waktu, Connie berusaha memendam kecurigaannya. Dan pada saat temannya datang berkunjung, I love these things. Is there any place you guys haven't been? kali ini Edward tak mampu lagi mengelak kecurigaan istrinya. Dengan keberadaan kembali miniatur di rumah dan baru disadari oleh Connie. To me.
Tell me what you did. Puncaknya, di malam itu, Connie dengan kesal mempertanyakan keterlibatan Edward. Edward, please. No, you don't talk to me now. Edward yang merasa dihianati jelas kecewa dengan kebohongan-kebohongan Connie. I didn't want to kill him, I wanted to kill you! Bahkan, Edward mengaku bahwa sebenarnya ia tidak ingin membunuh Paul, melainkan ia lebih ingin membunuh Connie, istri yang dicintainya itu. Selama beberapa waktu, mereka layaknya perang dingin dan tak bertegur sapa. Tapi tidak dengan Charlie, buah hati mereka. It's an accident. Everybody has accidents. Hingga suatu ketika, Connie menemukan sebuah tulisan yang tersimpan di dalam miniatur yang berisikan tulisan tangan sang suami untuk 25 tahun pernikahan mereka nanti. Yang isinya bahwa Connie adalah bagian terindah dan istri yang selalu dan akan dicintainya. Saat itulah Connie sangat menyesali kesalahannya dan menyadari bahwa Edwardlah cinta terbaiknya. What are we gonna do? I'm so scared. Connie pun lantas membakar dan melupakan kenangan bersama Paul. Bahkan wanita itu menolak niat suaminya yang ingin menyerahkan diri. I'll turn myself in. Justru kini Connie lah yang paling getol mengajak Edward suaminya untuk pindah rumah, kalau perlu mengganti nama mereka. Get a little house on the beach. Take a different name. Lantaran mereka sudah menemukan arti cinta yang sesungguhnya dan tak ingin lagi kehilangan satu sama lain. Oke sobat, tuntas sudah Sinema Nyonya menemani. Seapik apapun rangkum film yang tersaji, tentu saja tak akan sebanding serunya bila kita menonton filmnya secara penuh. Semoga cerita kali ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi kita. Bahwasanya mensyukuri cinta yang telah kita punya jauh lebih mending daripada mencari kepuasan terhadap sesuatu yang belum pasti. Jangan takut rugi untuk tetap setia. Saling belajar melawan ego demi terciptanya hubungan yang semakin maju dan berkembang. Terima kasih dan tak lelah pula kami berharap kebaikan sobat untuk tetap setia dan terus mendukung channel kami. Saatnya kami pamit undur diri dan bye-bye.